Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armansa dari kelas KPIE dengan NIM 2030501158. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan informasi flow di suatu negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, apa itu informasi flow? Lalu, yang kedua, informasi flow negara yang baik, contohnya Jepang. Dan yang ketiga, informasi flow negara yang buruk, contohnya Indonesia. Kita sangat setuju bahwa komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi yang baik adalah perencanaan atau planning yang matang, tidak dalam kehidupan sehari-hari saja. Perencanaan atau planning dalam komunikasi juga dibutuhkan dalam suatu negara. Negara yang planning komunikasi yang baik dapat dilihat dari program negara tersebut. Lalu bagaimana ciri-ciri program dalam suatu negara itu dapat dikatakan program yang bagus dan berjalan dengan baik. Program yang bagus dan berjalan dengan baik dapat dilihat dari informasi flow-nya. Informasi flow terbagi menjadi dua, yakni informasi yang baik dan yang buruk. Contoh dari informasi flow yang baik ada di negara Asia bagian timur, yakni Jepang. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu atau pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta jiwa dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto merupakan ibu kota Jepang dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Dilihat dari sudut ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP atau produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun, adalah kedua tertinggi di dunia, dan merek-merek Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah perobotan, di mana teknologi Jepang memimpin dunia. Asimo, robot humanoid atau berbentuk seperti manusia, dikembangkan oleh Honda, dapat berjalan dengan dua kaki dan berbicara bahasa manusia. Di masa dekat ini, robot akan aktif dalam berbagai bidang dan mungkin hidup berdampingan dengan manusia, seperti dalam film-film fiksi sains. Sistem transportasi Jepang sangat berkembang, dengan jaringan jalan dan rel kereta api mencakup hampir setiap bagian wilayah Jepang. Bersama dengan layanan angkutan udara dan laut yang luas, Shinkansen atau disebut sebagai kereta listrik super cepat adalah kereta listrik ekspres yang berjalan dengan kecepatan maksimal 250 hingga 300 km per jam. Jaringan Shinkansen mempunyai 5 rute yang menyebar dari Tokyo dan Osaka. Selama ini belum pernah terjadi kecelakaan operasional yang fatal sehingga Shinkansen dianggap merupakan sistem kereta api berkecepatan tinggi yang paling aman di dunia. Selain Shinkansen, Jepang mempunyai jaringan kereta reguler. Banyak kota besar di Jepang juga mempunyai jalur subway atau kereta bawah tanah. Sistem subway di ibu kota Tokyo mempunyai lebih dari 12 jalur yang mencakup jalur ratusan kilometer. Dianggap merupakan yang terbaik di dunia dan terus berkembang. Layanan angkutan kereta bagi para komuter seperti ini dipergunakan oleh jutaan orang setiap hari untuk pergi dan pulang dari tempat kerja atau sekolah. Beraneka macam kereta Jepang termasyhur karena kebersihannya dan ketepatan waktunya. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki informasi flow yang baik, yang seperti saya paparkan tadi. Lalu kita beralih ke negara yang memiliki informasi flow yang buruk, yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, yang terletak di Pulau Jawa.
Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama. Waktu terbaik untuk berwisata ke Indonesia adalah saat musim panas yang berlangsung mulai bulan April hingga Oktober. Bulan Maret dan November merupakan pergantian musim. Pada pergantian musim, cuaca di Indonesia dapat menjadi tidak menentu. Hujan, panas, matahari, dan angin lebat dapat datang bersamaan dalam satu hari. Sementara itu, musim hujan biasanya berlangsung mulai bulan Desember hingga Maret. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi satu merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Selain itu, Indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kurang dari 10% masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama seperti Katolik Roma, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagian kecil masyarakat Indonesia juga masih memeluk agama tradisional seperti misalnya Kajewan yang sering ditemui di Pulau Jawa. Informasi flow yang buruk di Indonesia salah satunya dalam bidang pendidikan dan teknologi, di mana Indonesia tidak bisa menyaingi teknologi dan pendidikan di negara lain, sama halnya seperti di negara Jepang. Maka dari itu, Indonesia harus banyak mencari ilmu biar bisa menyaingi negara-negara lain. Baik, itu tadi penjelasan komunikasi flow yang baik dan buruk yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.